Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mirlani, NIM F1G120027, UAS Rekayasa Perangkat Lunak RPL. Soal yang pertama, buat ringkasan tentang materi yang telah dibahas di kelas. Yang kedua, buat satu desain produk aplikasi perangkat lunak. Laporkan desain Anda mengikuti template lesson 3 dan lesson 4 pada materi yang dibahas di kelas kuliah. Lengkapi dengan use case diagram dan activities diagram. Yang ketiga, laporkan UAS Anda dalam bentuk video berdurasi minimal 20 menit. Adapun ringkasan materi yang telah dibahas di kelas, yang pertama yaitu UML, yang kedua pengantar proses, yaitu proses dan praktik dan kegiatan rekayasa perangkat lunak. Yang ketiga, proses models. Yang keempat, angling practice. Kelima, SRS. Keenam, outer practices. Ketujuh, studi kasus. Kedelapan, desain proses. Kesembilan, user content design atau define dan prepare. Kesepuluh, lesson 1 dan 8. Kita mulai dari UML. UML atau Unified Modeling Language adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Awal mulanya UML diciptakan oleh Object Management Group dengan versi awal 1.0 pada bulan Januari 1997. Adapun tujuan dan fungsi perlu adanya UML yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dapat memberikan bahasa pemodelan visual atau gambaran kepada para pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses umum rekayasa. Kedua, menyatukan informasi-informasi terbaik yang ada dalam pemodelan. Yang ketiga, memberikan suatu gambaran model atau sebagai bahasa pemodelan visual yang ekspresif dalam pengembangan sistem. Keempat, tidak hanya menggambarkan model sistem software saja, namun dapat memodelkan sistem berorientasi objek. Kelima, mempermudah pengguna untuk membaca suatu sistem. Keenam, berguna sebagai blueprint. Jelas ini nantinya menjelaskan informasi yang lebih detail dalam perancangan berupa coding suatu program. Jenis-jenis UML. Yang pertama yaitu use case diagram, activities diagram, sequences diagram, class diagram. Contoh diagram UML yang sering digunakan. Yang pertama, use case diagram. Diagram use case merupakan gambaran atau representasi dari interaksi yang terjadi antara sistem dan lingkungan. Menurut Wikipedia pada tahun 2022, use case diagram adalah diagram yang digunakan untuk merangkum hubungan antara use case aktor dan sistem tetapi tidak menggambarkan urutan langkah-langkah interaksi dalam use case menurut Vercodecamp pada tahun 2021. Ini adalah salah satu use case diagram bank ATM, di mana di sini ada consumer, ATM technical, dan bank. Consumer hanya bisa melakukan cek balance, deposit funds, withdraw cash, transfer funds. Sedangkan ATM technical dia bisa maintenance dan repair. Sedangkan bank bisa melakukan semua yang biasa dilakukan oleh consumer dan ATM technical. Dia bisa cek balance, deposit funds, withdraw cash, transfer funds, maintenance, dan repair. Kemudian yang kedua, activities diagram. Diagram aktivitas adalah bentuk visual dari alir kerja yang berisi aktivitas dan tindakan, yang juga dapat berisi pilihan pengulangan dan construction. Menurut Wikipedia pada tahun 2022. Activities diagram adalah diagram alir yang menggambarkan aktivitas dalam sebuah sistem. Merupakan aktivitas dapat direalisasikan oleh suatu use case atau lebih. Aktivitas menggambarkan proses yang berjalan, menurut Putra pada tahun 2018. Ini adalah simbol. Yang pertama yaitu simbol activity, yang merupakan simbol yang menggambarkan masing-masing kelas antar muka saling berinteraksi satu sama lain.
Yang kedua yaitu simbol action, merupakan simbol yang menggambarkan status dari simbol yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi. Yang ketiga yaitu simbol initial node, merupakan simbol yang menggambarkan status awal activity. Yang keempat yaitu activity final node, merupakan simbol yang menggambarkan status akhir activity. Yang kemudian kelima yaitu fork node, merupakan simbol yang menggambarkan satu aliran yang pada tahap tertentu berubah menjadi beberapa aliran. Di sini saya mengambil contoh tentang diagram activity tentang data obat masuk, di mana admin login ke sistem. Selanjutnya sistem akan verifikasi username dan password yang dimasukkan. Apabila username dan password benar, maka bisa masuk ke menu utama. Dan apabila salah, akan kembali ke menu login. Setelah masuk, pilih input data obat. Selanjutnya, sistem akan secara otomatis menyimpan data ke dalam database. Selanjutnya yaitu sequences diagram. Diagram urutan atau diagram urutan sistem menunjukkan interaksi objek yang diatur dalam urutan waktu dalam bidang rekayasa perangkat lunak, menurut Wikipedia pada tahun 2022. Diagram sequences adalah diagram yang merinci bagaimana operasi yang dilakukan dan menunjukkan bagaimana elemen berinteraksi dari waktu ke waktu. Ini beberapa simbol yang ada di sequence diagram. Yang pertama yaitu leaf line, yaitu objek ontologi antarmuka yang saling berinteraksi. Yang kedua yaitu message, yaitu spesifikasi dari komunikasi antar objek yang memuat informasi-informasi tentang aktivitas yang terjadi. Yang ketiga yaitu message. Ini sama dengan message yang nomor kedua, tetapi ini kebalikannya. Yaitu spesifikasi dari komunikasi antar objek yang memuat informasi-informasi tentang aktivitas yang terjadi. Yang keempat yaitu self message, spesifikasi dari komunikasi untuk menunjukkan kegiatan membuat proses informasi pada aktivitas sendiri. Di sini di sini adalah salah satu contoh sequence diagram, yaitu diagram mahasiswa. Di sini ada 4 objek yaitu user login, sistem, database, dan dashboard. Pertama-tama, mahasiswa akan masuk ke tampilan user login dan menggunakan ID dan password. Lalu, sistem akan mengirimkan data tersebut ke dalam database untuk divalidasi. Di dalam database, data mahasiswa akan diperiksa dan divalidasi. Jika data yang dimasukkan salah dan tidak valid, maka akan menampilkan pesan bahwa ID atau password salah. Sedangkan jika data yang dimasukkan benar dan valid, maka sistem akan menampilkan dashboard aplikasi. Kemudian keempat yaitu kelas diagram. Diagram kelas adalah salah satu jenis diagram struktur pada UML yang menggambarkan dengan jelas struktur serta deskripsi kelas, atribut, metode, dan hubungan dari setiap objek. Ia bersifat statis. Dalam artian, diagram kelas bukan menjelaskan apa yang terjadi jika kelas-kelasnya berhubungan, melainkan menjelaskan hubungan apa yang terjadi. Komponen penyusun kelas diagram yang pertama yaitu komponen atas. Komponen ini berisikan nama kelas. Setiap kelas pasti memiliki nama yang berbeda-beda. Sebutan lain untuk nama ini adalah simple name atau nama sederhana. Kemudian komponen tengah. Komponen ini berisi atribut dari kelas. Komponen ini digunakan untuk menjelaskan kualitas dari suatu kelas. Atribut ini dapat ditulis lebih detail dengan cara memasukkan tipe nilai. Kemudian yang terakhir yaitu komponen bawah. Komponen ini menyertakan operasi yang ditampilkan dalam bentuk daftar
Operasi ini dapat menggambarkan bagaimana suatu kelas dapat berinteraksi dengan data. Hubungan antar kelas. Yang pertama yaitu asosiasi. Pertama adalah asosiasi. Asosiasi dapat diartikan sebagai hubungan antara dua kelas yang bersifat statis. Biasanya asosiasi menjelaskan kelas yang memiliki atribut tambahan seperti kelas lain. Agregasi. Agregasi adalah hubungan antara dua kelas di mana salah satu kelas merupakan bagian dari kelas lain, tetapi dua kelas ini dapat berdiri masing-masing. Pewarisan. Pewarisan atau interhitence dapat disebut juga generation. Dalam kelas diagram adalah suatu kemampuan untuk mewarisi seluruh atribut dan metode dari kelas asalnya, superkelas, ke kelas lain, subkelas. Di sini ada hewan, di mana nama-nama hewan di sini ada pewarisannya yaitu kuda, ikan, harimau, di mana kuda, ikan, dan harimau itu adalah hewan. Contoh penerapannya. Di sini ada beberapa kelas yaitu 6 kelas, yaitu kelas anggota, pinjam buku, petugas perpustakaan, buku asing, dan buku lokal. Di sini anggota dia bersosialisasi dengan pinjam buku, sedangkan pinjam buku bersosialisasi dengan petugas perpustakaan. Kemudian buku mempunyai pewarisan yaitu buku asing dan buku lokal. Materi berikutnya adalah pengantar proses dan praktik dan kegiatan rekayasa perangkat lunak. Proses pengembangan perangkat lunak atau software development process adalah suatu struktur yang diterapkan pada pengembangan suatu produk perangkat lunak yang bertujuan untuk mengembangkan sistem dan memberikan panduan yang bertujuan untuk menyukseskan proyek pengembangan sistem melalui tahapan demi tahap. Proses ini memiliki beberapa model yang masing-masing penjelaskannya pendekatan terhadap berbagai tugas atau aktivitas yang terjadi selama proses. Contoh model proses mengembangkan perangkat lunak antara lain adalah proses iteratif, eksperimen programming, serta proses air terjun atau waterfall. Berikut merupakan tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis dan definisi kebutuhan. Layanan, batasan, dan tujuan sistem ditentukan melalui konsultasi dengan user atau pemakai. Kedua, perancangan sistem dan perangkat lunak. Proses perancangan sistem membagi persyaratan dan sistem perangkat keras atau perangkat lunak. Kegiatan ini menentukan arsitektur sistem secara umum maupun secara keseluruhan. Perancangan melibatkan identifikasi dan deskripsi abstraksi sistem perangkat lunak yang mendasar serta memasukkan dalam bahasa pemrograman. Yang ketiga, implementasi dan pengujian unit. Pada tahapan ini, perancangan perangkat lunak direalisasikan dengan program atau unit program. Pengujian ini melibatkan verifikasi bahwa setiap unit telah memenuhi spesifikasi. Keempat, integrasi dan pengujian sistem. Unit program atau program individual diintegrasikan dan diuji sebagai sistem yang lengkap untuk menjamin bahwa kebutuhan sistem telah dipenuhi. Yang kelima, operasi dan pemeliharaan, yaitu mengoperasikan program di lingkungannya dan melakukan pemeliharaan. Biasanya, ini merupakan fase siklus hidup yang paling lama. Pemeliharaan mencakup koreksi dari berbagai error yang tidak ditemukan pada tahapan-tahapan sebelumnya, melakukan perbaikan atas implementasi unit, sistem dan pengembangan layanan sistem, dan persyaratan-persyaratan baru ditambahkan. Kemudian materi berikutnya adalah proses models. Model proses menggambarkan aliran kerja atau aktivitas, biasanya dalam format grafik, yang berkontribusi untuk mencapai tujuan tertentu. Model proses biasanya digunakan untuk mewakili dan menganalisis serangkaian kegiatan yang terjadi berulang kali dan secara teratur. Adapun elemen model proses yang pertama yaitu terminator.
menunjukkan awal atau akhir proses. Yang kedua yaitu aktivitas. Satu langkah dari keseluruhan proses yang mewakili tugas tertentu dalam keseluruhan proses. Yang ketiga, keputusan. Titik di mana proses dapat mengikuti satu atau lebih jalur berdasarkan keputusan atau penerapan aturan tertentu. Yang keempat, anak panah. Gunakan panah untuk menunjukkan urutan kegiatan dan keputusan dalam suatu proses. Berikutnya yaitu penyambung. Cara untuk menunjukkan lompatan dari satu bagian proses ke bagian lain untuk menghindari panah yang membentang di seluruh model proses. Berikutnya adalah Smileynes. Adalah suatu cara untuk membagi aliran proses ke dalam baris atau kolom tertentu berdasarkan siapa atau apa yang melakukan aktivitas tertentu atau membuat keputusan tertentu dalam suatu proses. Materi berikutnya yaitu English Practice. Menurut suatu definisi, English Practice adalah metodologi manajemen proyek yang terdiri dari siklus pengembangan kecil alias sprint untuk tetap fokus membawa peningkatan berkelanjutan dalam suatu proses atau layanan. Sprint adalah jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya di mana tim seharusnya menyelesaikan tugas tertentu. Setiap sprint biasanya diakhiri dengan review di mana tim meninjau kinerja mereka dan mendiskusikan cara untuk meningkatkan pekerjaan. Praktik terbaik English Practice. Yang pertama, pengembangan berulang. Melalui pengembangan interaktif yang gesit, proyek yang lebih besar dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan pengujian berkelanjutan dilakukan dalam siklus yang berulang. Kedua, rapat harian. Pertemuan rutin adalah kunci untuk implementasi yang gesit. Pertemuan ini harus singkat dan padat, dengan setiap anggota tim secara eksplisit menyatakan kemajuan tugas dan apa yang perlu dilakukan. Yang ketiga, menggunakan alat profesional. Menggunakan alat manajemen proyek untuk menerapkan metodologi tangkas, membantu tim untuk menyusun alur kerja mereka dengan lebih baik dan meningkatkan kolaborasi tim. Praktik terbaik English manajemen proyek sekrup. Yang pertama yaitu membuat produk backlog dan produk vision bersama. Produk backlog adalah daftar item yang dipesan yang diperlukan untuk ditambahkan ke pengalaman produk. Yang kedua, gunakan grafik Brundtland untuk sprint. Grafik Brundtland harian adalah cara bagus untuk memantau kemajuan sprint. Grafik Brundtland secara grafis menunjukkan pekerjaan yang telah dilakukan dan total pekerjaan yang tersisa terhadap waktu. Yang ketiga, menetapkan pedoman komunikasi untuk tim. Komunikasi yang tidak terputus adalah kunci untuk kerangka kerja Scrum dan dapat menjadi hambatan jika tidak ditangani secara efisien. Yang ketiga, menetapkan pedoman komunikasi untuk tim. Komunikasi yang tidak terputus adalah kunci untuk kerangka kerja Scrum dan dapat menjadi hambatan jika tidak ditangani secara efisien. Contoh English Practice ya seperti ini. Manfaatkan praktik terbaik English Practice untuk memperdayakan tim agar berinovasi, beradaptasi, dan memberikan yang lebih cepat. Materi berikutnya yaitu Software Requirement Specification atau SRS. Dokumen Software Requirement Specification atau disingkat SRS merupakan sebuah penjelasan tentang cara pengembangan dari sebuah software. Secara sederhana, SRS berisikan roadmap tentang semua pihak yang terlibat dalam sebuah proyek development software. Dokumen ini menawarkan spesifikasi fungsional dan non-fungsional dari perangkat lunak dan juga mencakup use case yang menggambarkan interaksi pengguna yang berada di dalam sistem dari awal hingga akhir. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat dokumen SRS adalah tersedianya informasi yang jelas dan tidak ambigu, detail lengkap terhadap aspek prioritas pekerjaan, serta ekspektasi output yang jelas. Biasanya,
Dokumen SRS mencakup hal-hal berikut ini. Yang pertama, project overview. Yang kedua, tujuan dari software yang akan dikembangkan. Yang ketiga, deskripsi software secara keseluruhan. Keempat, berbagai fungsionalitas yang ada di dalam sistem. Kelima, performa software dalam tahap produksi stok. Keenam, kebutuhan non-fungsional dalam sistem. Ketujuh, external interface atau hubungan interaksi software dengan perangkat yang lain. Yang kedelapan, batasan dari desain atau gambaran yang akan dijalankan oleh sistem. Berikutnya yaitu studi kasus. Studi kasus secara sederhana diartikan sebagai proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu untuk khusus yang terjadi. Studi kasus dapat diperoleh dari metode-metode penelitian formal. Langkah-langkah penyusunan studi kasus yaitu: yang pertama, menentukan dan mendefinisikan pertanyaan. Kedua, menentukan desain dan instrumen penelitian. Yang ketiga, mengumpulkan data. Keempat, menentukan teknik analisis data. Kelima, mempersiapkan laporan studi kasus. Materi berikutnya adalah design process. Proses desain sendiri merupakan sebuah strategi desain dengan manajemen proyek. Strategi desain berupa proses perancangan dalam mendesain sebuah karya, mulai dari sumber ide, cara menuangkan ide tersebut ke dalam gambar kerja, serta material dan bahan yang akan digunakan. Langkah dan proses desain grafis adalah: yang pertama, menentukan konsep terlebih dahulu. Yang kedua, menentukan media yang akan dipakai. Yang ketiga, gagasan apa yang akan diterapkan dalam desain. Yang keempat, mempersiapkan data yang akan dipakai. Kelima, visualisasi. Keenam, produksi yang merupakan tahap akhir proses desain grafis. Materi berikutnya adalah OCR Content Design atau Define dan Prepare. OCR Content Design atau OCD adalah metode dalam suatu perancangan desain yang berfokus pada kebutuhan user atau pengguna. Proses OCR Content Design umumnya melalui 6 tahapan. Yang pertama, spesifikasi konteks dan kebutuhan pengguna. Yang kedua, spesifikasi kebutuhan bisnis. Yang ketiga, membangun solusi desain dari konsep dasar hingga desain final. Keempat, evaluasi desain dengan usability testing. Kelima, implementasi, pengembangan dan merilis produk. Keenam, development, produk final dievaluasi sebagaimana pengguna menginginkan adanya perubahan. Materi berikutnya adalah lesson 1 dan 8. Lesson 1 itu merancang dengan empati. Lesson 2 memahami pengguna Anda. Lesson 3 desain yang berpusat pada pengguna, tentukan dan siapkan. Lesson 4 desain yang berpusat pada pengguna, coba dan renungkan. Lesson 5 antarmuka pengguna. Lesson 6 umpan balik dan pengujian. Lesson 7 kebutuhan pengguna. Lesson 8 yaitu proyek prototipe kertas. Berikutnya yaitu yang nomor 2 yaitu mendesain produk perangkat lunak. Di sini saya mendesain sebuah perangkat lunak yaitu aplikasi chat. Define brainstorming grup pengguna. Aplikasi chat yang dilengkapi dengan menu chat agar memudahkan seseorang untuk berkomunikasi tanpa batasan ruang dan waktu yang bisa dilakukan di mana saja asalkan ada jaringan dan HP yang sudah terinstall aplikasi chat. Aplikasi yang digunakan harus ringan. Kategori pengguna. Adapun kategori pengguna yang ada yaitu: yang pertama, orang yang suka berkomunikasi tanpa keluar rumah. Yang kedua, orang usia 7-14 tahun atau biasa dikategorikan dengan anak-anak. Yang ketiga, orang usia 15-24 tahun dikategorikan sebagai remaja. 4, orang dewasa. Kelima, orang yang suka berjualan online. Pilih pengguna tertentu. Jadi target user atau pengguna yang kami jadikan subjek pengamatan adalah remaja yang usianya 14-24 tahun. Brainstorming kebutuhan. Adapun kebutuhan yang diperlukan pada aplikasi chat ini dapat memudahkan para remaja dalam berkomunikasi dengan seseorang tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu asalkan ada jaringan internet dan HP yang sudah terinstall aplikasi chat. Kekhawatiran yang timbul adalah ditakutkan jika aplikasi yang digunakan tiba-tiba error. Kategori kebutuhan. Adapun yang diperlukan pada desain aplikasi chat ini adalah:
Yang pertama, desain yang mudah dimengerti oleh pengguna walaupun masih awal. Kedua, aplikasi yang digunakan harus ringan dan dapat diinstal di sistem operasi apapun. Pilih kebutuhan spesifik. Kategori yang dibutuhkan yaitu desain aplikasi yang mudah dimengerti oleh orang awal. Solusi bootstrapping kebutuhan yang dipilih yaitu 1. Menyediakan desain aplikasi chat yang bagus dan nyaman digunakan serta mudah dimengerti. Kedua, aplikasi yang digunakan tidak ada batasan untuk berkomunikasi atau chat dengan siapa saja. Berikutnya adalah pro dan kontra. Adapun pro dari aplikasi chat ini yaitu 1. Aplikasi chat ini dapat memudahkan seseorang dalam berkomunikasi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu asalkan ada jaringan internet dan HP yang sudah terinstall aplikasi chat. Adapun kontra dari aplikasi chat ini yaitu dia memudahkannya dalam berkomunikasi ditakutkan digunakan dalam hal-hal dalam negatif seperti komunikasi dan penjualan barang-barang yang terlarang. Pilih solusi spesifik. Aplikasi chat ini digunakan untuk mempermudah orang dalam berkomunikasi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, asalkan ada jaringan internet dan HP yang sudah terinstall aplikasi chat. Dalam hal ini, contohnya seperti orang yang jauh dengan lawan bicaranya, mereka bisa berkomunikasi tanpa bertemu melalui aplikasi chat ini. Di sini juga saya akan memfokuskan pada desain yang saya gunakan agar tidak mempersulit pengguna dan nyaman dalam penggunaan aplikasi chat ini. Jelaskan produk Anda. Baik, di sini saya membuat dan mendesain sebuah aplikasi chat yang menyediakan desain aplikasi chat yang bagus dan nyaman digunakan, serta mudah dimengerti oleh orang awal untuk menggunakannya. Dan aplikasi yang digunakan tidak ada batasan untuk berkomunikasi, chat dengan siapa saja. Aplikasi chat saya ini dikembangkan dengan sedemikian rupa sehingga mempunyai tampilan yang simple tapi powerful, serta aplikasi yang saya kembangkan ini dapat dikontrol atau dipantau oleh admin untuk menghindari komunikasi-komunikasi yang melanggar. Gambar produk Anda, tampilan user. Jadi di sini saya mendesain sebuah aplikasi chat di mana di situ ada tampilan user dan tampilan admin. Di sini saya akan jelaskan tampilan user dulu. Di tampilan user ada halaman registrasi. Di halaman registrasi kita bisa menginputkan data-data seperti nama, email, paspor, ulang paspor dan registrasi. Setelah kita registrasi, otomatis kita sudah mempunyai akun. Kemudian kalau sudah mempunyai akun, maka kita langsung ke menu login. Tunjukkan ke login. Login kita masukkan email dan paspor. Setelah kita sudah login, maka kita langsung diarahkan ke halaman home. Di halaman home, di mana halaman ini adalah nama-nama atau orang-orang yang pernah kita chat. Contohnya di sini saya pernah chat dengan Janwadin. Di sini di halaman chat kita bisa lihat bahwa seperti ini tampilannya. Kemudian halaman pengaturan profil. Di halaman pengaturan profil kita bisa mengganti user ID, kemudian nama, email dan gambar. Kalau sudah kita tentukan mana yang kita mau edit, kita klik save. Kemudian di halaman pencarian teman. Di halaman pencarian teman kita menggantikan nama teman-teman yang kita inginkan untuk kita chat. Kemudian berikutnya yaitu tampilan admin. Dimulai dari halaman login. Di sini admin melakukan login dengan cara memasukkan user ID, paspor. Setelah itu klik login, maka akan diarahkan ke daftar user. Di daftar user ada beberapa user seperti menu seperti user ID, nama, email, date, blog. Di daftar user juga kita bisa memblok nama-nama yang kita inginkan, yang biasa dikatakan bahwa itu orang yang melanggar. Kita bisa memblok melalui daftar user.
Kemudian di halaman master admin. Di halaman master admin ini kita bisa membuat nama, user ID, password, status. Setelah kita simpan, maka admin dan password yang telah kita buat akan bisa kita gunakan untuk login. Kemudian di halaman daftar blog. Di halaman daftar blog, di sini terdapat nama-nama yang pernah kita blog. Di sini juga kita bisa membatalkan orang-orang yang kita pernah blog. Nah, itulah gambarannya. Kemudian mencerminkan, bersiap untuk berbagi siapa pengguna Anda dan apa kebutuhan spesifik yang Anda identifikasi. Adapun penggunaannya yaitu remaja yang usia 14 sampai 24 tahun. Adapun spesifikasi yang saya identifikasi yaitu pada usia remaja, orang akan sering memperbanyak kenalan atau teman untuk berbagai pengalaman atau hanya sekedar berkomunikasi biasa. Sehingga saya mengembangkan aplikasi chat yang mempermudah para remaja dalam berkomunikasi dengan seseorang. Kemudian, apa saja fitur dari produk yang Anda rancang? Adapun fitur-fitur yang saya sediakan diantaranya ada dua. Yang pertama ada fitur untuk admin dan kedua yaitu untuk user. Adapun fitur yang ada pada admin yaitu ada menu daftar user, ada master admin, ada daftar blog dan logout. Sedangkan di halaman user itu ada fitur-fitur seperti ada menu login, ada menu home, ada menu chat, ada menu setting profil dan pencarian teman. Bagaimana fitur-fitur ini memenuhi kebutuhan pengguna Anda? Fitur-fitur yang kami sediakan ini atau yang saya sediakan ini akan mempermudah user atau pengguna serta admin dalam menggunakan aplikasi chat ini. Apa saja fitur yang mungkin Anda sukai untuk diri sendiri tetapi memutuskan untuk tidak menyertakan untuk pengguna Anda, yaitu fitur halaman admin di mana terdapat daftar user, master admin, daftar blog dan logout. Fitur-fitur tersebut saya tidak sertakan untuk user atau pengguna aplikasi chat dikarenakan fitur tersebut adalah fitur yang bersifat rahasia. Apa satu fitur yang mungkin tidak Anda sukai untuk diri sendiri tetapi Anda termasuk karena memenuhi kebutuhan pengguna Anda. Jadi tidak ada fitur yang ada di aplikasi chat ini yang saya tidak sukai. Kemudian kemudian masuk ke uses case diagram aplikasi chat. Jadi di sini ada admin dan user. Admin bisa melakukan daftar baru, maintenance sistem, mengelola master data, memblok user, kemudian menjalankan sistem. Sedangkan user hanya bisa melakukan daftar baru, kemudian menjalankan sistem. Berikutnya adalah activity diagram aplikasi chat. Pertama, user melakukan login, kemudian sistem akan mengecek apakah akun terdaftar atau tidak. Kalau belum terdaftar, maka akan diarahkan ke menu register. Kedua, kalau sudah terdaftar, maka akan diarahkan ke menu home. Kemudian di menu home, apakah user melakukan chatting atau tidak? Kalau tidak, maka sistem akan melogout user. Kemudian kalau user melakukan chatting, maka akan diarahkan ke menu chatting. Setelah chatting, apakah user kembali ke home? Kalau ya, maka user akan ke home. Kalau tidak, dia akan logout. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang materi RPL serta membuat desain aplikasi yang dilengkapi dengan OSIS case diagram dan activities diagram. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.